Ya, pemirsa, meski ekonomi Indonesia masih dalam tren negatif sampai dengan akhir kuartal 1 tahun 2021 lalu, namun pemerintah optimistis perekonomian Indonesia di kuartal kedua tahun ini sudah kembali masuk dalam tren positif. Hal ini seiring dengan penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional serta program vaksinasi yang masih berlanjut. Ya, lantas bagaimana sebenarnya dengan realisasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak kuartal kedua di tahun lalu? Kita akan simak infografik selengkapnya berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan. Kita akan cermati pada kuartal kedua di tahun 2020 lalu, di mana dari kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia terdampak pandemi COVID-19 sehingga langsung terjun bebas menjadi minus 5,32%. Namun demikian berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dari serangan pandemi COVID-19. Akhirnya kita bisa mencoba membalikan keadaan meskipun kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga masih tercatat tumbuh negatif. Ya, kita lihat di kuartal 3 tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar minus 3,49% dari sebelumnya minus 5,32%. Dan kondisi perbaikan ataupun tren upaya dari perbaikan ekonomi Indonesia ini nampaknya masih terus berlanjut pada kuartal keempat di tahun 2020 lalu, di mana dari sisi persentase kinerja negatifnya semakin mengecil menjadi 2,19% dari sebelumnya 3,49% di kuartal 3 tahun 2020. Arah ataupun tren perbaikan ekonomi Indonesia juga semakin membaik dan ini juga tercermin dari data pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan di kuartal pertama tahun 2021 ini yang menjadi minus 0,74%. Ya, kontraksi ekonomi yang masih terjadi pada periode 3 bulan pertama di tahun ini sebelumnya memang sudah diprediksikan oleh pemerintah dan jika dilihat realisasi pertumbuhan negatif di kuartal 1 lalu berada dalam kisaran yang diproyeksikan juga oleh pemerintah, yakni di angka minus 0,6 hingga 0,9%. Namun jika dilihat di tiap kuartal, sejak pertama kali Indonesia berada di zona negatif pada kuartal kedua tahun lalu, maka dapat dilihat jika prosentasenya terus berkurang sampai dengan kuartal 1 tahun 2021. Hal ini juga yang menjadikan pemerintah semakin optimis bahwa perekonomian Indonesia akan terus membaik dan kembali mencatatkan pertumbuhan positif sampai dengan akhir tahun ini. Ya, lantas bagaimana dengan pandangan pemerintah sendiri terhadap melonjaknya kasus positif COVID-19 yang berpotensi berdampak pada perekonomian nasional? Kita akan simak kembali dalam infografik selanjutnya. Ya, ini adalah statement dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa kenaikan kasus COVID-19 yang sangat tinggi pada bulan Juni ini harus kita waspadai karena Juni adalah bulan terakhir dari triwulan kedua tahun 2021. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 itu sebesar 4,5 hingga 5,3%. Dan di tahun depan mencatatkan sekitar ataupun ditargetkan 5,2 hingga 5,8%. Ya, selain mewaspadai dampak dari peningkatan signifikan kasus COVID-19 di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan bergantung pada situasi perekonomian global, di mana saat ini terjadi lonjakan kasus harian di sejumlah negara tetangga. Sebut saja Malaysia, kemudian Singapura, Thailand, serta Vietnam. Ya. Meski demikian, pemerintah masih belum mau mengubah target pertumbuhan ekonomi di tahun ini, termasuk pada kuartal kedua tahun 2021. Ya, di sisi lain, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Riza Tias Utami mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu kunci agar Indonesia bisa mempercepat pemulihan ekonomi dan mengejar ketertinggalan dari negara lain. Bank Indonesia juga menilai vaksinasi menjadi salah satu kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Indonesia namun juga di negara maju dan negara berkembang lainnya. Ya,
Ya, pelaksanaan vaksinasi yang masih berlanjut menjadikan pemerintah optimistis bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini akan kembali ke zona positif, bahkan tumbuh hingga 7%. Ya, selengkapnya kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga, ini adalah pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2021. Apa saja? Selengkapnya bisa Anda lihat, ada program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional yang masih terus berlanjut. Kemudian juga ada percepatan dari program vaksinasi yang juga ini terus diperluas. Kemudian ada sejumlah insentif yang masih terus diberikan oleh pemerintah, terutama mereka-mereka yang terdampak oleh pandemi COVID-19, baik dari dunia usaha maupun masyarakat umum. Kemudian ada restrukturisasi kredit dan juga penjaminan kredit yang diberikan oleh pemerintah, itu juga untuk meringankan beban pelaku usaha khususnya UMKM. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa perekonomian Indonesia di kuartal kedua tahun ini akan ditopang oleh pulihnya tingkat konsumsi di masyarakat. Hal ini tercermin dari tingkat inflasi, di mana indeks keyakinan konsumen dan juga indeks penjualan real yang terus mengalami peningkatan. Ya, peningkatan konsumsi dinilai akan menggerakkan sektor manufaktur yang selama ini juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia. Jadi tidak hanya di tingkat lokal, pemulihan dari permintaan dalam skala global juga dinilai akan berdampak positif pada sektor manufaktur di Indonesia. Dan jika berbicara terkait dengan pemulihan ekonomi Indonesia, tentunya tidak lepas dari program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, di mana pemerintah telah mengalokasikan dana hingga 699,43 triliun rupiah untuk program tersebut. Ya, lantas bagaimana realisasi dari dana PEN tersebut sampai dengan saat ini? Kita akan simak kembali dalam informasi berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah realisasi ya dari dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang sudah disalurkan oleh pemerintah. Di mana per 11 Juni 2021 realisasi dari penyaluran dana PEN sudah mencapai 219,65 triliun rupiah. Adapun ini adalah sekitar 31,4% dari total pagu yang sudah disiapkan tadi, 699,43 triliun rupiah. Jadi masih banyak dana sebenarnya yang tersedia di pemerintah yang siap disalurkan kembali untuk melanjutkan lagi proses pemulihan ekonomi nasional, di mana kita tahu pengamat ekonomi dari KOR Indonesia Peter Abdullah mengatakan meski realisasi penyaluran dana PEN terus meningkat, pemerintah juga harus tetap fokus ini pada penanggulangan pandemi, kemudian juga fokus pada peningkatan kecepatan serta ketepatan dari penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Peter juga mengingatkan pentingnya percepatan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja karena hal itu menjadi salah satu syarat dari pemulihan ekonomi Indonesia adalah melalui realisasi investasi yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Ya, tentunya kita juga berharap kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah tadi pada akhirnya juga dapat secara maksimal mendorong kegiatan ataupun aktivitas perekonomian nasional sehingga target pertumbuhan ekonomi di tahun ini dapat tercapai. Baik pemirsa, demikian update dari aktivitas perekonomian dan juga target-target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan IDX Tema.